Vikings. Halo semuanya, kembali lagi di layar Aksi ID. Kali ini kita akan menyelami dunia kelam New Orleans, di mana satu peluru bisa mengubah segalanya. Bersiaplah untuk aksi yang menegangkan, di mana pengkhianatan berdarah dan balas dendam membara menjadi permainan yang mematikan. Bersama-sama, mari kita simak inilah alur cerita dari film. Di awal adegan, kita dikenalkan pada dua pembunuh bayaran, Jimmy Bobo dan rekannya, Louis, yang sedang mendekati target mereka di New Orleans. Di sisi lain, seorang pria bernama Greeley sedang bersama seorang wanita. Bobo dan Louis memasuki apartemen Greeley, menyamar sebagai polisi, dan menembaknya, seolah-olah itu adalah perampokan. Right now, Bobo menyadari kehadiran wanita itu dan menembaknya, tetapi kemudian menyesal karena ia memiliki prinsip untuk tidak menyakiti wanita dan anak-anak. Saat mereka pergi, Greeley, yang ternyata belum meninggal, menyerang Louis dan terjadilah perkelahian. Bobo akhirnya menyelesaikan pekerjaannya dan mengingatkan Louis tentang aturan mereka yang melarang melukai wanita dan anak-anak. Ternyata Bobo tidak membunuh wanita itu, melainkan membiarkannya hidup. Bobo yakin wanita itu tidak akan melaporkan mereka ke polisi karena ia lebih takut pada mereka daripada hukum. I didn't shoot that hooker. So it's all good? Yeah. Kemudian Bobo dan Louis pergi ke sebuah bar untuk mengambil uang dari Ronnie, perantara antara mereka dan klien yang ingin membunuh Greeley. Situasi menjadi lebih rumit ketika seorang pembunuh bayaran bernama Keegan memperhatikan Bobo dan Louis dengan seksama. Ketika Ronnie tidak muncul, Bobo pergi ke kamar mandi, membiarkan Keegan menyerang dan membunuh Louis. Keegan kemudian pergi ke kamar mandi untuk menghabisi Bobo, tetapi ia melawan. Saat mengejar Keegan, Bobo menemukan tubuh Louis yang sudah tidak bernyawa dan menyadari bahwa mereka telah dikhianati. Ia mengambil pisau Louis dan melarikan diri dari tempat kejadian. Bobo memiliki catatan kriminal yang panjang, keluar masuk penjara sejak muda, dengan banyak penangkapan, beberapa kali persidangan, dan beberapa kali vonis. Meskipun demikian, ia tetap menjalankan pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Adegan ini memperkenalkan kita pada Taylor, seorang detektif polisi dari Washington yang datang ke kota untuk menyelidiki pembunuhan Greeley. Setibanya di kantor polisi, Taylor berbicara dengan LeBreton dan menanyai seorang wanita yang mengaku menyaksikan si pembunuh. Ketika Taylor melihat jasad Greeley, ia mengetahui bahwa Greeley adalah mantan polisi dari Washington yang diberhentikan karena perilaku buruk. Saat Taylor menyelidiki lebih lanjut, ia menemukan bahwa Louis, pria yang dibunuh bersamaan dengan Greeley, adalah seorang pembunuh bayaran. Taylor yakin kematian mereka mungkin saling berhubungan. Ia menghubungi kantor pusatnya dan menemukan bahwa Louis memiliki rekan bernama Bobo. Taylor sangat ingin Letnan LeBreton menemukan Bobo karena ia terlibat dalam kasus ini dan dapat membantu mengungkap siapa yang membunuh Greeley dan Louis. Namun, Letnan LeBreton tidak ingin Taylor terlibat dalam penyelidikan dan menyita senjatanya yang tidak diizinkan untuk dimilikinya. Get all that off you. That's more than capable. But you don't have a Crescent City carry permit. Meskipun demikian, Taylor memutuskan untuk menangani situasi tersebut sendiri, mengikuti perintah dari atasannya. Ia mengatur pertemuan dengan Bobo di bar terdekat dan mencoba membujuknya untuk bekerja sama memecahkan kejahatan tersebut. Namun Bobo, yang tidak percaya pada polisi, segera menolak tawaran tersebut. I'm on the case. Each other out. No, well, that's it. Taylor keluar dari bar dengan perasaan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Saat berada di luar, ia menyadari bahwa beberapa pria sedang menguntitnya dan segera memutuskan untuk melarikan diri. Taylor menemui jalan buntu di tempat parkir dan kedua pria yang mengejarnya bersiap untuk menyerangnya. Ia dengan sigap menyerang salah satu dari mereka dan menembaknya hingga tewas. Setelah tahu bahwa ia seorang polisi, pria lain menembak ke arahnya. Saat terdesak, Bobo datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Bobo kini bersedia bekerja sama dengan Taylor dan mencari tahu siapa yang menyuruh membunuh dirinya dan Louis. Taylor masih kaget dan menodongkan pistol ke Bobo, mengancam akan menangkapnya. Namun, Bobo dengan tenang menjelaskan bahwa polisi tidak akan percaya pada Taylor karena sidik jarinya ada di pistol yang membunuh polisi itu. Ia memberi Taylor dua pilihan, ikut dengannya mencari pertolongan medis atau menunggu polisi menangkapnya. They're all not gonna be. You got two choices. You can make up your mind. Di saat yang sama, Keegan berada dalam situasi sulit. Ia bertemu dengan Marcus, seorang pengacara dan pengusaha licik yang menggunakan cara kotor untuk mendapatkan kekuasaan.
Mereka yang menyuruh Keegan membunuh Bobo dan Louis, dan kini mereka ingin ia mengumpulkan bukti operasi ilegal mereka. Mereka telah menyuap politisi untuk mendapatkan proyek yang menguntungkan, dan berkat koneksi mereka dengan polisi, mereka tahu di mana bukti itu berada. Bobo membawa Taylor ke studio tato putrinya Lisa agar ia bisa mendapatkan pertolongan pertama dan melanjutkan penyelidikan mereka. Saat Bobo keluar dari mobil, Taylor menghubungi Letnan LeBreton untuk memberitahu bahwa ia telah menemukan Bobo dan akan segera tahu apa yang terjadi dalam pembunuhan itu. Lisa, yang kuliah di sekolah kedokteran, merawat luka tembak Taylor. Di sisi lain, Keegan tiba di lokasi tempat ia bisa mengambil berkas-berkas yang memberatkan bosnya. Setelah luka Taylor dibalut, ia dan Bobo pergi mencari Ronnie, orang yang menyewa Bobo untuk melakukan pembunuhan itu. Mereka menemukan Ronnie di pemandian umum setelah Taylor menghubungi kantornya. Bobo menyuruh Taylor untuk tetap di dalam mobil sementara ia berbicara dengan Ronnie sendirian. Bobo menemui Ronnie di dalam dan menuduhnya menjebaknya. Ia ingin tahu siapa yang membayarnya untuk membunuh Greeley. Ronnie mengaku tidak tahu dan dihubungi oleh seseorang yang belum membayarnya. Bobo menyarankan agar mereka bekerja sama untuk mencari tahu siapa yang menyewa mereka. Namun, saat Bobo meminta Ronnie memakai bajunya, ia mengeluarkan pistol dan mencoba menembaknya. Sayangnya, Bobo sudah mengamankan pistolnya. Bobo masih ingin melukai Ronnie, tetapi pistolnya tidak bisa menembak karena Taylor sudah mengamankannya. Perkelahian pun terjadi di antara keduanya. Bobo kesal pada Taylor karena menggunakan pistolnya untuk mengamankan amarah. Meski begitu, mereka bekerja sama mencari rumah Marcus dengan info dari atasan Taylor. Louis a little... Di perjalanan, Taylor cerita bahwa ia sudah mengecek latar belakang Bobo dan tahu tentang dinas militer serta hukuman penjaranya. Saat tiba di rumah Marcus, mereka lihat ia sedang mengadakan pesta kostum. Bobo melihat Keegan di pesta itu, tapi karena banyak orang, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat yang sama, Morel terlibat dalam perjanjian yang mencurigakan dengan seorang anggota parlemen yang sudah ia danai. Mereka membahas pembangunan hunian mewah di pinggiran kota. Marcus masuk ruangan, tapi Morel tidak menginginkannya di sana, jadi ia menyuruh Marcus mengambil minuman. What we're going to condominium. Pleasure. Marcus jadi jengkel dan berniat memasukkan urinnya ke dalam minuman saat di kamar mandi. Namun sebelum ia sempat melakukannya, Bobo menyerangnya dan membuatnya pingsan. Bobo dan Taylor lalu membawanya ke tempat persembunyian Bobo. Untungnya, Morel tahu Marcus diculik karena ia mempekerjakan seorang polisi yang memasang pelacak di ponsel Marcus. Morel cepat menemukan tempat persembunyian Bobo dan mengirim Keegan untuk menghabisi Bobo dan Taylor. Taylor mencoba bertanya baik-baik pada Marcus, tapi jelas Marcus tidak akan menjawabnya. Maka Bobo memutuskan menggunakan caranya sendiri. Dan Marcus mengaku bahwa Morel menyuap Keegan untuk menyingkirkan Bobo dan Louis. Mereka melakukan ini agar kematian Greeley tidak kembali kepada Morel. Keegan dulunya bekerja sebagai tentara bayaran di Afrika. Morel sendiri adalah penipu terkenal yang sudah melakukan banyak penipuan di Afrika. Morel kini merencanakan kejahatan di kota, melakukan penipuan dengan menyuap banyak pejabat agar bisa membeli tanah dengan harga murah. Ia berniat membangun kembali properti itu dan menjualnya untuk mendapat untung besar. Marcus punya USB drive yang berisi semua bukti suap Morel. Bobo langsung mengakhiri hidup Marcus setelah mendapat info yang dibutuhkan. Tall guy, yeah, it's Keegan. Set me and Louis up. Morel didn't want... No more. Man, look, I don't have buying up a lot. This goes way up, man. Names, dates. Di saat yang sama, Keegan dan teman-temannya menyerang tempat persembunyian Bobo. Hal ini membuat Bobo dan Taylor kabur dengan cepat lewat air. Setelah berhasil lolos, Bobo memutuskan meledakkan rumah itu, menewaskan teman-teman Keegan meski Keegan selamat. Dude, I'm playing. Get the fuck out! Souvenir. Keesokan harinya, Bobo dan Taylor pergi ke rumah Lisa untuk mengecek USB drive yang mereka terima dari Marcus. USB drive itu mengungkap bahwa banyak orang berpengaruh, termasuk hakim dan anggota dewan, sudah menerima suap dari Morel. Taylor langsung menghubungi Letnan LeBreton untuk memberitahunya tentang temuan mereka, termasuk siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kematian Greeley dan Louis, serta bukti skema suap Morel. Taylor berencana bertemu Letnan LeBreton tak lama kemudian. Lisa memohon pada Taylor untuk tidak memenjarakan Bobo sebelum ia pergi. Tapi Taylor tidak punya pilihan karena Bobo sudah melakukan banyak kejahatan. You mean as a cop and some slacker, right? You know, I better go.
Setibanya di kota, Taylor dan Bobo berbeda pendapat tentang cara menghadapi Morel dan akhirnya berpisah. Di saat yang sama, seorang petugas polisi memberitahu Morel bahwa mereka akan menggunakan putri Bobo untuk mendapatkan USB. Morel berniat menangani hal ini dulu sebelum menyingkirkan Keegan yang dianggapnya sembrono dan berbahaya. Keegan menganggap dirinya pahlawan dan tidak terlalu peduli dengan uang yang membuatnya sulit ditebak. Tak lama kemudian, Keegan bertemu Lisa dan menculiknya. Nothing's easy. Saat Taylor menceritakan semuanya pada Letnan LeBreton, petugas itu mencoba membunuhnya secara tiba-tiba. Bobo datang tepat waktu untuk menyelamatkan nyawa Taylor. You got your really found out. I told you to go home. Taylor terkejut saat tahu bahwa Letnan LeBreton bekerja sama dengan Morel, salah satu polisi korup yang ingin mereka bongkar. Saat mereka hendak pergi, Keegan menghubungi Bobo dan mengatakan bahwa mereka sudah menculik Lisa. Mereka memintanya menyerahkan USB sebagai ganti Lisa. Bobo yang mengkhawatirkan Lisa bergegas ke tempat mereka seharusnya bertemu secepat mungkin, bertekad menyelamatkannya apapun yang terjadi. There. Go right off the roof. So what are we gonna do? Bobo segera tiba di tempat pertemuan di mana ia menyapa Morel. Tampaknya Bobo sendirian dan ia memainkan kartunya dengan tepat dengan menawarkan untuk menyingkirkan Taylor sebagai ganti pembebasan Lisa dan USB itu. Morel langsung setuju terlepas dari peringatan Keegan, tapi mereka tidak sadar bahwa Taylor sudah menyelinap ke area itu dan diam-diam memantau semua yang mereka lakukan. Bobo bertekad menjatuhkan Keegan untuk membalas dendam atas kematian rekannya, Louis. Setelah menyerahkan USB, ia segera membawa Lisa keluar dari sana ke tempat yang aman, tapi ia tidak tahu bahwa Keegan sudah muak dengan taktik serakah Morel dan memutuskan bertindak sendiri. Taylor sudah merekam seluruh kejadian sebagai bukti terhadap para petugas yang korup. Are there mercenaries like you don't? Look, you don't have an... Saat Keegan berhadapan dengan anak buah Morel, Bobo menyuruh Lisa bersembunyi dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Ia tidak menyangka anak buah Morel akan segera menemukannya. Untungnya, Taylor tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya dari bahaya. Bobo juga ingin membalas dendam pada Keegan. Dalam upaya membuat cerita bagi polisi tentang apa yang sudah terjadi, Bobo menembak Taylor. Mereka berniat menjelaskan bahwa Marcus menembak Taylor sebelum Taylor membunuhnya dan Bobo tidak pernah ada di tempat kejadian. Akhirnya, polisi tiba dan Taylor dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis segera. You can only try. The news broke clean. 2 minggu kemudian, Taylor mengajak Bobo untuk bergabung dengannya di kedai terdekat. Saat mereka minum-minum, Taylor bercerita pada Bobo tentang hubungannya dengan Lisa. Ia memperingatkan Bobo agar tidak melanggar hukum lagi karena ia tidak akan ragu untuk menangkapnya. Bobo menanggapinya dengan bercanda dan pergi keluar untuk menikmati kendaraan barunya. I'm reading about you. Glad everything's Yeah. At the hospital. Here's your fortune cookie. Out and bought myself a special.